قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. Hadirin hadirat semua, inti dari hadis Nabi Muhammad tersebut, Nabi Muhammad mengumpamakan sahabatnya seperti bintang yang menghiasi langit. Bisa dibayangkan ketika tidak ada bintang akan terjadi apa? Gelap dan kekacauan di mana-mana. Kurang lebih nasib kita saat ini sama. Setelah tidak ada sahabat Nabi, kita dihadapkan dengan berbagai macam cobaan, kekacauan, dan fitnah di muka bumi ini. Di ruangan berikutnya kita akan mengetahui sebagian tersebut. Kembali Bapak Ibu semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tayangan yang di depan kita ini adalah mengisahkan sekilas perjalanan hidup Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidah Khadijah? Istri Nabi Muhammad, dan yang pertama kali iman kepada Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah, yang tidak lain adalah istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada gambar di sini Bapak Ibu semua. Kalau dilihat gambar tersebut ada apa di situ? Terjadi apa di situ? Terjadi penyiksaan atau penganiayaan. Itulah nasib sahabat Nabi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah disiksa. Beliau adalah gambaran dari keluarganya, Ammar anaknya, Yasir ayahnya, dan Sumayyah ibunya. Dan sungguh malang dan tragis nasib yang dialami Sumayyah. Kenapa? Beliau ditusuk dari belakang karena tidak mau murtad dan langsung meninggal dunia. Dalam Islam, Sumayyah ini tercatat sebagai orang yang pertama kali mati syahid. Jadi yang pertama kali masuk surga siapa? Dari umat Muhammad? Sumayyah. Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir. لم تكتف خديجة رضي الله عنها بطمأنته بل انتظرت حتى أشرقت الشمس ثم أخذت. Sedangkan tayangan yang di depan kita ini, Bapak Ibu semua, menayangkan kisah perjalanan hidup Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki, dan beliau mempunyai ikatan batin yang sangat kuat dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Di hari dan di umur yang sama Sayyiduna Abu Bakar meninggal dunia di hari Senin di umurnya yang ke-63 tahun. Nabi Muhammad juga sama, hari Senin di umurnya yang ke-63 tahun. Kita bisa lanjutkan ke ruangan berikutnya Bapak Ibu semua. Ya, ruangan. وقال أبو بكر صدق. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibunya di sebelah sini bersama yang lain, laki-laki di sini. Inilah ruangan yuhibbuhum, artinya mereka yang mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Tentu tidak jauh dari sahabat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu sendiri. Tuhan, maksud kami Bapak dan Ibu semua,
Ada yang tahu berapa tahun Nabi Muhammad menyebarkan Islam di kota Mekah ini? Berapa tahun? 23 itu adalah total seluruh dakwah Nabi. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Selama 13 tahun pula Nabi dan para sahabat di kota Mekah mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, mulai dari disiksa sampai ada yang dibunuh. Karena Allah Ta'ala sayang kepada mereka, akhirnya mereka diperintahkan untuk hijrah. Kita bisa kemari. Seperti yang tampak di depan kita semua ini, hadirin hadirat, untuk sampai di kota Madinah harus melewati salah satu di antara dua jalan ini. Yang pertama yang berwarna merah, yang kedua yang hijau. Untuk yang merah adalah jalan umum. Orang Mekah kalau ingin ke Madinah atau orang Madinah kalau ingin ke Mekah melewati yang merah. Sedangkan untuk yang hijau adalah jalur hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa Nabi dan sahabatnya Abu Bakar melewati yang hijau bukan yang merah? Kenapa? menghindari Untuk menghindari kejaran kaum Quraisy, karena kaum Quraisy mencari Nabi Muhammad melewati yang merah. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri bisa sampai di kota Madinah dengan aman dan selamat karena melewati jalan rahasia yang berwarna hijau ini. Di ruangan berikutnya kita akan ke ruangan Miladul Madinah atau kelahiran kota Madinah. Ini adalah peta Madinah di waktu zaman Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Seperti yang tampak, hadirin hadirat, Madinah dikelilingi dan dikepung oleh batu yang berwarna hitam. Tapi di Madinahnya sendiri banyak warna hijau, menunjukkan kalau kota Madinah adalah kota yang subur. Sudah dari Madinah Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Kalau sudah, di mana lokasi Kuba di sini? Masjid yang pertama kali didirikan Nabi ada di mana? Mana? Ada di mana? Nih, Ada di situ lokasi Kuba yang ditunjuk bapaknya, ada di situ. Dan di tengah di atas adalah lokasi Masjidin Nabawi, dan paling atas adalah Jabal Uhud. Tugas Nabi Muhammad ketika berada di kota Madinah, ketika sampai di kota Madinah, tugas yang pertama kali dilakukan beliau adalah menjalin tali persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Kenapa? Sahabat Muhajirin ketika sampai di kota Madinah tidak punya apa-apa, rumah tidak punya, harta tidak punya. Lantas sahabat Ansor, penduduk kota Madinah, menolong sahabat Muhajirin dan ditempatkan di rumah sahabat Ansor yang sangat sederhana. Seperti yang tampak di belakang ibunya, itu adalah miniatur rumah sahabat Nabi, batu yang tersusun rapi, pintu yang terbuat dari kayu, dan dilihat ke atas bernaungkan atau beratapkan pelepah kurma. Jadi ruangan ini didesain mirip dengan rumah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di ruangan berikutnya Bapak Ibu semua akan menyaksikan peperangan Uhud dengan versi 3 dimensi. Kembali Bapak Ibunya. Ibunya lewat sebelah sini bersama Ibu. Bapaknya lewat sebelah sini. Laki-laki lewat sebelah kiri. itu Jabal Uhud pula sendiri ya. Lewat sebelah sini bapaknya. Ibunya lewat sebelah sini. حتى استشهد 70 مسلم. في العام الثالث من الهجرة جاءت قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب تحث الخطى نحو المدينة، تقودها
تحثها الرغبة للانتصار بعد هزيمة بدر الكبرى. وسار الجيش نحو المدينة عبر وادي العقيق ب3,000 مقاتل، منهم 100 فارس، حتى وصلت مقدمتهم إلى جبل عين. وفي المدينة شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى أحد أو القتال في المدينة، فاستقر الرأي على المسير نحو أحد. تحرك الجيش المسلم وقوامه 1000 مقاتل نحو منطقة أحد، وانخذل في الطريق من المنافقين 300 مقاتل بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، وبقيادة نبوية فلة. عسكر النبي صلى الله عليه وسلم جاعلا جبل أحد خلفه وجيش المشركين أمامه، فحمى ظهر المسلمين وميمنتهم بجبل أحد. واختار النبي صلى الله عليه وسلم الرماة الماهرين، فأمرهم بالصعود على جبل عينين لحماية ميسرة المسلمين وظهرهم، وأمرهم بعدم النزول من الجبل. تقارب الجمعان وتدانت الفئتان، وآلت مرحلة القتال، وبدأت المبارزة، فظهر تفوق جيش المسلمين، ولاحت أنوار الانتصار، وتزعزعت قريش حتى ولت هاربة من أرض المعركة. رأى رواة جيش المشركين هذا، فنزل منهم 40 لجمع الغنائم، وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعت حكمة الله وتقديره. وفي هذه الأثناء لمعت فكرة العودة لدى قائد فرسان المشركين خالد بن الوليد، فالتف من خلف جبل بوها وانقض على مؤاخاة المسلمين، فوقع القتل حتى استشهد 70 من الصحابة رضي الله عنهم. وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وانسحب الجيش المسلم نحو الشام. وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسرت رواعيته وشج وجهه وكلمت شفته، فقال بقلبه الرحيم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. استبسل الصحابة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسجل التاريخ صفحات من نور للتضحيات والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانسحب جيش المشركين تاركين المعركة، لم يحققوا أهدافهم، راجعين إلى مكة. في هذه الميادين يحكي التاريخ قصص البطولة، وتظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته وحكمته، وتتجلى عناية الله. وعند أحد نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. في العام 3 من الهجرة جاءت قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب تحث الخطى نحو المدينة، تقودها الرغبة للانتصار بعد هزيمة بدر الكبرى. وسار الجيش نحو المدينة عبر وادي العقيق ب3,000